Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Deswita Landari dengan NPM 234111088. Saya dari kelas manajemen 23A. Di sini saya akan menyelesaikan tugas dari Miss Berlintina Permatasari SPMM. Di sini saya akan menjelaskan tentang lingkungan organisasi. Jadi apa sih pengertian lingkungan organisasi? Lingkungan organisasi adalah segala sesuatu yang dapat mempengaruhi kelangsungan, eksistensi, keberadaan, dan sebagainya yang menyangkut organisasi, baik bersifat internal maupun eksternal. Lingkungan internal meliputi siapa yang berada di dalam organisasi, sumber daya manusia, kebijakan apa yang dibuat di dalam organisasi, bagaimana aspek kepemimpinan dalam organisasi itu, ketersediaan sarana dan prasarana, serta budaya organisasi. Dalam faktor internal, budaya atau lingkungan yang ditampilkan perusahaan yang berupa nilai-nilai dibangun dengan keteladanan ditunjukkan oleh pemimpin dengan tampilan fisik yang meliputi warna, penempatan dan bentuk, serta pembangun image yang baik dan dapat memberikan dampak yang baik pula terhadap perusahaannya. Elemen lingkungan organisasi dibagi menjadi dua, yaitu lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Lingkungan eksternal adalah segala sesuatu di luar batasan organisasi yang mungkin mempengaruhinya. Lingkungan eksternal terdiri dari dua bagian, yaitu pertama, lingkungan umum. Disebut juga lingkungan yang tidak berpengaruh langsung kepada organisasi. Serangkaian dimensi dan kekuatan yang luas yang berada di sekitar organisasi yang menciptakan keseluruhan konteks organisasi. Meskipun lingkungan umum tidak mempengaruhi organisasi secara langsung, namun harus tetapi diperhitungkan dalam pengambilan keputusan organisasi. Lingkungan umum terdiri dari dimensi ekonomi, teknologi, sosial budaya, politik hukum, dan internasional. Lingkungan ini hanya memiliki sedikit dampak implikasi langsung bagi pengaruh suatu organisasi. Dimensi dari lingkungan umum. Dimensi ekonomi adalah kesehatan dan vitalitas keseluruhan dari sistem ekonomi di mana organisasi beroperasi. Apabila kondisi ekonomi mengalami guncangan, maka akan berpengaruh secara langsung kepada organisasi. Dimensi teknologi. Dimensi ini merefleksikan metode-metode yang tersedia untuk mengubah sumber daya menjadi produk atau jasa. Dimensi ini meliputi sikap, norma, adat, gaya hidup, nilai, kebiasaan, dan karakteristik demografi masyarakat di mana organisasi berada. Dimensi sosial budaya. Dimensi ini meliputi sikap, norma, adat, gaya hidup, nilai, kebiasaan, dan karakteristik demokratis masyarakat di mana organisasi berada. Dimensi politik hukum, yaitu berupa peraturan pemerintahan mengenai bisnis dan hubungan umum antara bisnis dan pemerintahan. Selanjutnya ada lingkungan internal. Lingkungan internal adalah lingkungan organisasi yang berada di dalam organisasi tersebut dan secara formal memiliki implikasi yang langsung dan khusus pada perusahaan. Analisis lingkungan internal akan meliputi analisis mengenai sumber daya manusia, kapasitas dan kompetensi ini yang dimiliki oleh perusahaan. Fungsional. Salah satu cara yang paling sederhana untuk memahami dan menganalisis lingkungan organisasi adalah melalui analisis fungsional yang meliputi fungsi produksi, fungsi pemasaran, fungsi keuangan, fungsi sumber daya manusia, dan fungsi R&D, Research Development. Dimensi dari lingkungan internal. Memiliki atau memegang saham adalah orang-orang yang memiliki hak milik hukum terhadap bisnis tersebut. Dampak yang implikasi manajerialnya memimpin pemilik dapat berupa seseorang yang mendirikan dan menjalankan suatu bisnis kecil, partner yang secara bersama-sama memiliki bisnis, atau investor yang memiliki saham atau pemegang saham. Dewan direksi, yaitu mereka yang dipilih oleh para pemegang saham dan bertanggung jawab untuk mengawasi manajemen perusahaan secara umum untuk memastikan bahwa perusahaan telah dijalankan dengan cara yang paling memuaskan.
kepentingan pemegang saham. Karyawan atau pekerja yaitu individu-individu yang dipekerjakan oleh organisasi. Karyawan bisa membentuk serikat pekerja yang saat ini mempunyai bargaining power yang cukup besar, sehingga dapat mempengaruhi organisasi. Oleh karena itu, manajer perlu membina hubungan yang baik dengan karyawan atau serikat pekerja. Lingkungan kerja fisik, yaitu berupa fasilitas-fasilitas fisik yang disediakan organisasi untuk menunjang operasi organisasi tersebut.